Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang kamu rasakan jika mantan adalah jodoh sejatimu. Jadi ketika perpisahan itu terjadi ya, banyak orang yang kemudian mencoba mencari tanda-tanda apakah masih berjodoh dengan mantannya atau tidak ya. Jadi ketika orang berpisah, itu bisa berpisah betulan, artinya ya selamanya berpisah. Atau bisa saja orang berpisah untuk kembali bersama lagi, dan itu banyak sekali. Setelah perpisahan itu terjadi, mereka kembali bersama lagi dan mereka menjadi lebih kuat ya. Jadi kalau besok-besok ada pertengkaran lagi, mereka langsung membayangkan betapa tidak enaknya ketika jauh, ketika berpisah, dan itu yang bisa membuat mereka mengerem agar jangan sampai terjadi perpisahan kembali. Nah, jadi ketika mantan itu adalah jodoh sejati, maka sejauh apapun dia pergi, dia akan kembali. Sesulit apapun jalannya, akan ada jalan untuk kembali. Ada 3 hal yang kita rasakan. Yang pertama, meskipun perpisahan itu terlanjur terjadi, atau bahkan pada saat ini kita melihat mantan sudah bersama orang lain, sudah nyari pengganti kita, sudah mendapatkan pengganti kita, tapi hati kita mengatakan bahwa mantan akan kembali, dan kita selalu mendapatkan firasat bahwa dia adalah jodoh kita. Sehingga misalnya ya, banyak firasat itu yang muncul melalui mimpi. Kita masih sering mimpi mantan, dan mimpinya itu semuanya baik. Kita menikah dengan mantan, kalau suami istri yang bercerai, mimpinya rujuk kembali, ya, dan seterusnya. Mimpinya itu baik semua. Semua mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Ru'yal hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Ketika mimpi itu berasal dari Allah, insya Allah, maka mimpi itu adalah petunjuk, adalah pertanda bagi kita tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di kemudian hari. Kalau kita mimpinya menikah dengan mantan, insya Allah mimpi-mimpi itu menjadi pertanda bahwa mantan adalah jodoh sejati kita. Ya, jadi itu yang pertama, kita meyakini bahwa dia adalah jodoh sejati kita dan akan kembali. Yang kedua, banyak orang ya, setelah perpisahan itu terjadi, mungkin berpisah 6 bulan. Kan dirasa cukup lama itu. Kemudian orang menyerah. Menyerah berdoa. Capek katanya berdoa. Kok belum terkabul juga. Sementara kita tidak merasakan itu. Dari waktu ke waktu, semangat kita berdoa justru terus meningkat. Jadi keyakinan kita meningkat, semangat kita untuk berdoa terus meningkat. Dan kekuatan doa kan luar biasa. Laisa sayun akrama alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Doa itu sangat penting. Dan bahkan hanya satu-satunya yang bisa mengubah takdir, itu adalah doa. La yaruddul qadha'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi kita misal ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan,
tapi semangat kita berdoa meningkat terus. Kita terus berdoa agar dia berjodoh dengan kita, kita terus berdoa agar dia jadi jodoh sejati kita, dan seterusnya. Maka satu-satunya yang bisa mengubah jalan hidup kita dan mantan, takdir kita tadi adalah kekuatan doa. Allah kabulkan, maka takdir berubah. Dari tidak berjodoh jadi berjodoh. Dari berpisah jadi bersama lagi. Itu kalau tidak berjodoh ya. Tetapi yang pertama tadi, kita meyakini bahwa mantan itu adalah jodoh sejati yang akan kembali kepada kita. Firasat kita mengatakan begitu, mimpi-mimpi kita pun menunjukkan itu. Kemudian diperkuat lagi dengan doa-doa kita yang semakin hari semakin banyak kita lakukan, semakin berkualitas ya. Maka insya Allah mantan akan kembali lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Misal kita bayangkan, oh mungkin mantan paling cepat balik 2 tahun lagi kepada kita. Tetapi ketika kita yakin, dan keyakinan itu kan adalah kunci terkabulnya doa ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, kita membayangkan mungkin mantan paling cepat balik 1 atau 2 tahun lagi kepada kita. Tetapi dengan keyakinan, dengan kekuatan doa yang kita merasa semakin bersemangat untuk berdoa, maka mungkin tidak sampai 2 tahun ya. Mungkin 6 bulan setelah perpisahan, insya Allah semoga mantan sudah kembali. Nah, dan yang ketiga yang paling penting nih ya, kita tidak pernah mengeluh ya. Kan banyak orang tuh mengeluh tuh, aduh kok doa belum terkabul, aduh kok mantan belum balik-balik juga, aduh kok mantan malah tambah mesra dengan orang ketiga. Dan keluhan-keluhan itulah penyebab tertolaknya doa. Dan kita tidak pernah mengeluh, karena kita tidak pernah merasa capek tadi. Ya, kita tidak pernah merasa jenuh, justru kita jadi tambah semangat, keyakinan kita bertambah, semangat kita bertambah, otomatis kita juga tidak pernah mengeluh. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, itu orang-orang yang mengeluh, dan kita tidak pernah mengeluh. Kalau 3 hal ini yang kita rasakan, insya Allah mantan akan kembali. Karena mantan adalah jodoh sejati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.